Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin perkenalkan, saya Aini Rizkoh, mahasiswa S3 Program Doktor Pendidikan Dasar Pasca Sarjana Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan tugas mata kuliah Analisis dan Tata Kelola Pendidikan Dasar dengan pokok bahasan hubungan kebijakan dan kekuasaan. Dengan rujukan utama, buku yang berjudul Policy Studies for Educational Leaders, karya Fowler FC. Berikut ini adalah rujukan tambahan. Mohon izin, saya Aini Rizkoh, mahasiswa Program Doktor Pendidikan Dasar Universitas Negeri Malang. Mata kuliah Analisis dan Tata Kelola Pendidikan Dasar dengan dosen pengampu Bapak Dr. Syamsul Hadi MPD MED. Dengan tujuan pembahasan, apakah kekuasaan itu, apa jenis dan sumber daya, bagaimana kekuasaan digunakan dalam organisasi sekolah dan untuk membentuk kebijakan pendidikan, dan masalah etika apa yang diangkat oleh kekuasaan. Berikut pokok-pokok bahasan, membahas tentang kekuasaan, membahas jenis dan sumber daya, membahas bagaimana kekuasaan digunakan dalam organisasi sekolah dan untuk membentuk kebijakan pendidikan, serta membahas masalah etika apa yang diangkat oleh kekuasaan. Konsep dasar kebijakan. Kebijakan dipakai sebagai istilah yang diterjemahkan dari kata policy. Policy sendiri secara etimologis diambil dari bahasa Yunani, Sanskerta, dan Latin. Akar kata policy dalam bahasa Yunani adalah polis, berarti negara kota, sedang bahasa Sanskerta pur berarti kota. Kata ini berkembang dalam bahasa Latin politik yang berarti negara. Dalam bahasa Inggris, pertengahan kata polisi menunjuk kepada perbuatan yang berhubungan dengan masalah kenegaraan dan administrasi pemerintahan. Asal kata policy sama dengan asal kata dua kata Latin yaitu polis dan politik. Kelihatannya hal terakhir ini adalah yang dapat memberikan penjelasan mengapa dalam bahasa modern seperti Jerman dan Rusia hanya mempunyai satu kata, politik dan political, yang keduanya menunjuk kepada kebijakan dan politik. Menurut Brouwer dan De Leon, kebijakan merupakan kehendak yang bersifat umum dan merupakan arah serta petunjuk penyusunan program. Kebijakan merupakan landasan operasional yang pendekatannya bersifat interdisipliner. Kebijakan kekuasaan dan pendidikan tidak dapat dipisahkan karena pelaksanaan kekuasaan membentuk hasil dari proses kebijakan. Selain itu, karena hubungan kekuasaan dilembagakan dalam sistem sekolah, administrator sekolah memiliki kekuasaan melalui posisi organisasinya. Mereka memiliki kekuatan itu untuk menjalankan kebijakan pendidikan pemerintah yang berkaitan dengan sekolah dan sistem sekolah. Kebijakan harus dapat membantu merealisasikan kebutuhan manusia yang antara lain meliputi A. Kekuasaan atau power, yaitu keikutsertaan dalam pengambilan keputusan. B. Pencerahan dari kebodohan atau enlightenment, yaitu pemahaman dan pengetahuan informasi. C. Kekayaan, yaitu penghasilan dan hak milik. D. Kesejahteraan atau well-being, yaitu kesehatan, rasa aman, kenyamanan, dan keselamatan. E. Keterampilan atau skill, yaitu kemahiran dalam melaksanakan tugas. F. Perasaan kasih sayang atau affection, yaitu cinta, persahabatan, kesetiaan, dan solidaritas. G. Penghargaan atau respect, yaitu kehormatan, status, reputasi, dan non-diskriminasi. H. Kejujuran, yaitu kecocokan dengan standar etik dan keagamaan.
Definisi kekuasaan. Menurut Lux 2005, kekuasaan adalah konsep yang pada dasarnya diperebutkan, yang berarti bahwa pemahaman seseorang tentangnya dibentuk oleh teori seseorang tentang sifat manusia dan masyarakat, mengarahkan ilmuwan sosial dari tradisi teoretis yang berbeda untuk berdebat tentang maknanya. Sedangkan menurut Muth 1984, kekuasaan adalah kemampuan seorang aktor untuk mempengaruhi perilaku aktor lain. Menurut Robert D. Putnam, mengatakan bahwa kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan mempengaruhi proses pembuatan keputusan kolektif. Sedangkan menurut Miriam Budiarjo, kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan. Menurut Robert McIver, kekuasaan adalah kemampuan untuk mengendalikan tingkah laku orang lain, baik secara langsung dengan jalan memberi perintah atau dengan tidak langsung dengan jalan menggunakan semua alat dan cara yang tersedia. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan, ada yang memerintah dan ada yang diperintah. Jadi kekuasaan adalah merupakan kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan tersebut. Dengan demikian, kekuasaan dapat dilakukan secara fasilitasi untuk menciptakan atau mempertahankan kondisi yang menguntungkan, memungkinkan bawahan untuk meningkatkan kinerja individu dan kolektif mereka. Misalnya, seorang supervisor dapat bekerja secara fasilitasi dengan sekelompok guru untuk mendirikan lab komputer, memberikan dukungan berupa informasi dan waktu rilis. Berikut adalah tabel model kekuasaan 3 dimensi. Seperti yang ditunjukkan pada tabel 1, 4 tipe umum kekuasaan beroperasi dalam dimensi pertama, yaitu kekuatan, dominasi ekonomi, otoritas, dan persuasi. Dalam kehidupan nyata, 2 atau lebih jenis kekuatan dapat digunakan secara bersamaan. Dominasi ekonomi. Menurut Weber, 2 jenis kekuasaan sangat penting dalam masyarakat modern, yakni dominasi dan otoritas ekonomi. Dominasi ekonomi melibatkan penggunaan pengaruh seseorang atas pekerjaan, karir, atau kemakmuran ekonomi orang lain untuk memengaruhi perilaku mereka. Siapapun yang berada dalam posisi untuk memperkerjakan, memecat, mengevaluasi, atau mempromosikan karyawan memiliki akses ke jenis kekuasaan ini, seperti halnya mereka yang kemungkinan besar akan diminta untuk menulis rekomendasi pekerjaan. Bentuk lain dari dominasi ekonomi adalah menggunakan pengaruh seseorang terhadap kondisi kerja seperti jadwal, penugasan kerja, dan tanggal liburan untuk mendorong orang agar menuruti keinginannya. Dalam skala yang lebih luas, beberapa perusahaan menggunakan dominasi ekonomi mereka untuk mendapatkan pengurangan pajak dan konsesi lain dari pemerintah daerah dengan mengancam akan pindah mengambil pekerjaan bersama mereka. Wewenang beroperasi ketika seseorang mengamati pengakuan yang tidak perlu dipertanyakan lagi oleh mereka yang diminta untuk patuh, baik paksaan maupun persuasi tidak diperlukan. Otoritas tergantung legitimasi, keyakinan bahwa orang yang berwenang memiliki hak atas kekuasaan khusus. Otoritas ada 3 bentuk: otoritas patriarkal, otoritas hukum, dan otoritas yang kompeten.
Yang pertama adalah otoritas patriarkal. Dengan istilah yang lebih kontemporer adalah otoritas orang tua. Karena kebanyakan orang tumbuh dalam keluarga, mereka pertama kali mengalami kekuatan dalam hubungan mereka dengan orang tua dan kerabat lainnya. Di sebagian besar keluarga, orang berasumsi bahwa orang tua dan anggota keluarga yang lebih tua memiliki hak untuk menjalankan kekuasaan atas anak karena hak ini didasarkan pada tradisi. Oleh karena itu, anak-anak biasanya menerimanya sebagai hal yang wajar. Orang sering mentransfer elemen otoritas orang tua ke pengaturan lain, terutama di sekolah dasar, di mana anak-anak dapat memproyeksikannya kepada guru dan kepala sekolah. Bentuk kedua adalah otoritas hukum yang diberikan kepada mereka yang memegang posisi tanggung jawab dalam suatu organisasi. Otoritas hukum biasanya dijelaskan dan dibatasi oleh dokumen resmi seperti manual kebijakan dan uraian tugas. Selama seorang pejabat bertindak dalam lingkup otoritas hukum, anggota lain dari organisasi mungkin akan langsung mematuhinya. Sebagian besar hubungan antara guru, kepala sekolah, dan administrator kantor didasarkan pada kewenangan hukum. Otoritas yang kompeten adalah bentuk ketiga. Berdasarkan keahlian, seringkali ini adalah satu-satunya jenis tenaga profesional yang digunakan dengan klien mereka. Hanya sedikit orang yang menentang rekomendasi medis dari dokter mereka atau nasihat hukum dari pengacara. Meskipun pendidik memiliki otoritas yang kurang kompeten daripada dokter atau pengacara, banyak guru dan administrator individu berhasil membangun otoritas kompeten tingkat tinggi di komunitas mereka. Akhirnya, beberapa orang mampu mempengaruhi perilaku orang lain melalui otoritas karismatik berdasarkan kualitas pribadi murni, dan beberapa orang melalui kombinasi kepribadian, penampilan, dan sikap membangkitkan kepercayaan diri dan antusiasme spontan dari orang lain. Contoh paling mencolok dari otoritas karismatik muncul dalam situasi darurat, dan otoritas karismatik dapat menguap setelah keadaan darurat berakhir. Contoh paling mencolok dari otoritas karismatik muncul dalam situasi darurat, dan otoritas karismatik dapat menguap segera setelah keadaan darurat berakhir. Para pendidik seringkali menggunakan otoritas karismatik untuk beberapa keefektifan mereka. Tetapi karena ini adalah bentuk otoritas yang paling tidak stabil, sangat tidak bijaksana untuk mengandalkannya. Menurut Mann 1992, kekuasaan bergantung pada sumber daya. Oleh karena itu, orang yang ingin membangun basis kekuatan melakukannya dengan mengumpulkan sumber daya yang sesuai untuk arena di mana mereka ingin menjalankan kekuasaan. Karena kekuasaan bersifat kumulatif, orang dan kelompok yang berkuasa biasanya mengontrol berbagai sumber daya dan dapat menyebarkan beberapa secara bersamaan. Meskipun sumber daya ini dapat menjadi penting dalam dimensi pertama kekuasaan, beberapa beroperasi di dimensi lain juga. Kekuasaan bergantung pada sumber daya yang meliputi sumber daya material, sumber daya sosial, dan sumber daya pengetahuan. Sumber daya material sangat penting untuk sebagian besar latihan kekuasaan. Yang terpenting adalah uang. Menurut Wrong 1995, waktu adalah sumber daya material karena hubungan antara waktu dan uang.
Karena sebagian besar orang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah dan melakukan pekerjaan tidak berbayar yang diperlukan untuk rumah tangga mereka, mereka tidak punya waktu untuk membangun dan memelihara basis kekuatan. Beberapa orang yang tidak harus bekerja memiliki keuntungan yang cukup besar. Di antara individu-individu ini adalah orang yang kaya mandiri, pensiunan, mahasiswa yang didukung oleh keluarga, beasiswa atau pinjaman, dan orang yang menikah yang pasangannya berpenghasilan cukup untuk menghidupi mereka. Oleh karena itu, orang-orang dalam kategori sosial ini seringkali memberikan pengaruh yang tidak proporsional terhadap kebijakan publik, termasuk kebijakan pendidikan. Yang kedua adalah sumber daya sosial. Sekalipun seseorang memiliki sumber materi yang melimpah, memiliki sumber daya sosial juga penting. Orang yang kekurangan sumber daya material yang signifikan dapat mengimbangi kekurangan ini dengan membangun dan menyebarkan sumber daya sosial. Yang ketiga adalah sumber daya pengetahuan. Istilah filsuf Prancis Michel Foucault, kekuatan atau pengetahuan, yang menyamakan kekuatan dan pengetahuan, dengan jelas menunjukkan pentingnya pengetahuan sebagai sumber kekuatan. Sumber daya pengetahuan merupakan sumber daya yang paling penting. Di hampir semua arena, orang dapat membangun kekuatan dengan mengumpulkan yang terkait informasi. Jenis informasi bisa bermacam-macam, termasuk fakta tentang undang-undang yang relevan, komposisi demografi suatu populasi, keadaan opini publik, dan pola pemungutan suara dalam pemilu baru-baru ini. Informasi yang akurat memfasilitasi pengembangan rencana dan program yang realistis. Setelah database informasi dibuat, masalah kontrol informasi muncul. Mereka yang melakukan kontrol atas informasi memperoleh kekuasaan karena mereka dapat memilih dengan siapa mereka berbagi pengetahuan, serta kapan dan bagaimana mereka menggunakannya secara strategis. Untuk mencapai tujuan kebijakan seringkali membutuhkan pembangunan kekuatan. Orang membangun kekuatan dengan mendapatkan lebih banyak atau berbeda sumber daya. Mereka juga membangun kekuatan dengan mendapatkan akses ke jenis kekuatan baru. Kekuasaan dalam pengaturan pendidikan. Pengelola sekolah memiliki dua jenis kekuasaan. Yang pertama adalah dominasi ekonomi dan yang kedua adalah kewenangan hukum. Dominasi ekonomi. Menurut Weber, dua jenis kekuasaan sangat penting dalam masyarakat modern, dominasi dan otoritas ekonomi. Dominasi ekonomi melibatkan penggunaan pengaruh seseorang atas pekerjaan, karir, atau kemakmuran ekonomi orang lain untuk memengaruhi perilaku mereka. Siapapun yang berada dalam posisi untuk memperkerjakan, memecat, mengevaluasi, atau mempromosikan karyawan memiliki akses ke jenis kekuasaan ini, seperti halnya mereka yang kemungkinan besar akan diminta untuk menulis rekomendasi pekerjaan. Bentuk lain dari dominasi ekonomi adalah menggunakan pengaruh seseorang terhadap kondisi kerja seperti jadwal, penugasan kerja, dan tanggal liburan untuk mendorong orang agar menuruti keinginannya. Dalam skala lebih luas, beberapa perusahaan menggunakan dominasi ekonomi mereka untuk mendapatkan pengurangan pajak dan konsesi lain dari pemerintah daerah dengan mengancam akan pindah mengambil pekerjaan bersama mereka.
Robinson 1995 memberikan pedoman berharga untuk menjalankan kekuatan diskursif secara etis, menyarankan bahwa orang harus mematuhi 3 nilai dalam wacana yang bertanggung jawab. Yang pertama adalah menghormati. Aktor yang lebih berkuasa harus memahami bahwa mereka yang kurang berkuasa memiliki hak dasar yang sama dengan mereka. Aktor yang kurang berkuasa harus diberi kesempatan untuk mengusulkan isu-isu agenda, berbicara dalam diskusi, dan mempertanyakan posisi yang diambil oleh aktor yang lebih berkuasa. Yang kedua adalah komitmen terhadap informasi yang valid. Semua peserta wacana harus bersedia mengubah pendapat mereka sebagai tanggapan atas informasi baru dan valid. Yang ketiga adalah kebebasan memilih. Aktor yang kurang berpengaruh harus benar-benar bebas untuk mengambil posisi atau memilih tindakan tanpa takut akan dampak negatif. Robinson percaya bahwa orang merasa sulit bertindak secara konsisten dengan nilai-nilai ini karena mereka tidak memiliki keterampilan yang diperlukan. Orang harus tahu bagaimana bersikap terbuka tentang niat mereka dan bagaimana menempatkan pendapat mereka di bawah pengawasan publik. Selain itu, pemimpin harus mampu memfasilitasi diskusi terbuka dan pengambilan keputusan kelompok. Keterampilan fasilitatif menurut Robinson adalah yang pertama, kemampuan untuk mendengarkan, yang kedua, kemampuan untuk mengundang kontribusi dari orang lain, yang ketiga, bahasa tubuh yang terbuka dan reseptif, yang keempat, kemampuan untuk menguji dan merevisi ide, dan yang kelima adalah kemampuan untuk membimbing kelompok menuju penutupan. Dari pemaparan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa menggunakan kekuasaan secara etis membutuhkan kedewasaan, kesadaran diri, dan usaha yang cukup besar. Namun para pemimpin harus melakukan upaya tersebut jika mereka ingin menghindari menjadi korban dari godaan yang berbahaya dari kekuasaan. Hanya dengan menjalankan kekuasaan secara bijaksana dan dengan rasa hormat yang dalam kepada orang lain, pemimpin pendidikan dapat membangun organisasi yang sehat dan manusiawi. Kekuasaan meresap ke dalam sistem pendidikan dan kebijakan yang membentuknya. Secara tradisional, sebagian besar kekuasaan yang dimiliki oleh lembaga pendidikan adalah otoritas. Kebijakan kekuasaan dan pendidikan tidak dapat dipisahkan karena pelaksanaan kekuasaan membentuk hasil dari proses kebijakan. Kebijakan pendidikan merupakan hasil dari keputusan yang diambil dengan mempertimbangkan kaitan pendidikan dengan komponen sosial yang lain. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala khilafan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.